wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Perbendaharaan Para Reza. Nama saya Rizky Cahya Istirabdani. Dan dua anggota yang lain akan Siswa Jati dan Stefanus Neldi yang sedang berhalangan untuk hadir pada sore hari ini. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perlindungan hukum terhadap hilangnya barang di bagasi pesawat. Ini adalah analisis kasus terhadap salah satu pengguna jasa asuransi udara pada maskapai penerbangan Singapore Airlines. Latar belakang. Saat ini penerbangan merupakan salah satu transportasi yang menjadi primadona bagi masyarakat untuk bepergian, sehingga perusahaan penerbangan berlomba-lomba untuk menawarkan jasa kepada konsumen untuk memilih jasa mereka. Namun sebagai pelaku usaha penerbangan kurang memperhatikan keamanan pada barang bawaan penumpang pada bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Khusus pada bagasi tercatat yang mana masih banyak muncul di media nasional tentang kehilangan atau kerusakan pada bagasi pesawat. Inti pokok masalah yang diangkat yaitu mengkaji Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Apakah sudah sesuai implementasinya ketika penumpang selaku konsumen mengalami kehilangan dan atau kerusakan pada bagasi terpecah? Yang kedua, identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah yang pertama adalah pengawasan perusahaan atau penanggung barang di bagasi pesawat masih rendah. Yang kedua, kurangnya responsibility tanggung jawab perusahaan atau penanggung terhadap barang di bagasi pesawat. Yang ketiga, keterlambatan pengambilan tindakan oleh perusahaan penanggung terhadap laporan tertanggung. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian terhadap klaim bertanggung mengenai hilangnya barang di bagasi pesawat. Untuk rumusan masalah A. Bagaimana pemenuhan hak pengguna jasa atas hak ganti rugi oleh penyedia jasa maskapai penerbangan Singapore Airlines? Yang B. Bagaimana kepatuhan penyedia jasa angkutan udara terhadap Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara? Untuk pembahasan yang pertama, kronologis pelapor. Pelapor atau tertanggung dengan nama Firwan Prasetya telah mengalami kerugian atas kurangnya tanggung jawab dari salah satu penyedia jasa atau penanggung asuransi udara pada maskapai Singapore Airlines. Menurut cerita, Irwan Prasetya melalui akun media sosial TikTok miliknya yang dipublikasikan pada Sabtu 13 November 2022. Kejadian itu terjadi pada bulan Agustus 2022 ketika dia pulang ke Indonesia dari Amerika dengan menggunakan maskapai penerbangan Singapore Airlines dengan membawa bagasi yang nilai barang di dalamnya mencapai 20 juta lebih. Sampainya di Indonesia, bagasi tersebut tidak bisa ditemukan. Setelah hampir 1 bulan, maskapai nomor 2 dunia ini mengaku telah menghilangkan barang-barang milik Irwan Prasetya. Mereka lalu menawarkan ganti rugi pada Irwan senilai 3 juta rupiah. Pembahasan analisis yuridis. 1. Kewajiban penanggung menurut PM Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Berdasarkan PM 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara pada pasal 2 poin C tentang jenis tanggung jawab pengangkut dan besaran ganti kerugian, yaitu pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat. Selanjutnya, tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi menurut PM Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Berdasarkan PM 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara pada pasal 21 ayat 1 dan 2 tentang persyaratan dan tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi, yaitu yang pertama, tuntutan ganti rugi oleh penumpang dan atau pengirim barang serta pihak ketiga yang mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti sebagai berikut. Dokumen terkait yang dimungkinkan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatat, claim tag atau surat muatan udara, atau bukti lain yang mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga dan atau harta benda terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pengoperasian pesawat udara. Yang kedua, pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan pada pengangkut yang secara nyata melakukan pengangkutan udara apabila pengangkutan udara tersebut dilakukan lebih dari satu badan usaha angkutan udara. Selanjutnya 3. Kriteria ganti rugi menurut PM nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Berdasarkan PM 77 pada pasal 15 poin A sampai F tentang besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 10 dan pasal 14 ditetapkan berdasarkan kriteria: A. Tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia. B. Kelangsungan hidup badan usaha angkutan udara. C. Tingkat inflasi kumulatif. D. Pendapatan per kapita. E. Perkiraan usia harapan hidup. Dan F. Perkembangan nilai mata uang. Selanjutnya, penyelesaian sengketa menurut PM nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Berdasarkan PM 77 pada pasal 23 tentang penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan pada penumpang, ahli waris, penerima kartu atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya 5. Sanksi bagi penyedia jasa menurut PM nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Berdasarkan PM nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, pada pasal 26 ayat 1 sampai 4 tentang sanksi menjelaskan bahwa 1. Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Yang kedua, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: A. Peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan. B. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk jangka waktu 14 hari kalender. Yang ketiga, apabila pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, dilakukan pencabutan izin usaha. Yang keempat, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghapus tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan atau pengirim barang serta pihak ketiga. Kesimpulan dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat ketidakpatuhan dan kelalaian yang dilakukan oleh penanggung dalam menghadapi laporan bertanggung. Laporan tertanggung yaitu memberikan kompensasi atau kehilangan barang tertanggung. Hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengabaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penanggung harus memberikan ganti rugi berupa kompensasi kepada tertanggung sesuai dengan kriteria yang ada. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perilaku, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul.